Perkenalkan, saya Kresna Widianto. Saya Revalina Rika. Saya Muhammad Rabani Rasya. Saya Devi Krianti Kamal. Saya Serpris Kiryaksa. Kami akan Menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi Pada masa Orde Baru dan masa reformasi. tonton sampai habis pembahasan dari kami ya. Kak, bagaimana sih Indonesia pada masa Orde Baru? Kamu mau tahu bagaimana Indonesia pada masa Orde Baru? Sini aku jelasin. Indonesia masa Orde Baru. 1. Kehidupan politik Indonesia. Indonesia masa Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Legend Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkan Legend Soeharto sebagai Presiden kedua, lalu Indonesia memasuki masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Selanjutnya, kebijakan politik dalam negeri. A. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia atau PI, seperti dan PSII, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik IPKI, dan Partai Golongan Karya atau Golkar, merupakan organisasi yang semula bernama Sekretariat Bersama Sekber Golkar. B. Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintahan hanya berpihak kepada Golkar yang selalu memenangkan pemilu, menggunakan asas sumber yaitu langsung umum, bebas, dan rahasia. C. Peran ganda atau difungsi ABRI, berperan sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial politik. Banyak anggotanya ditempatkan di DPR, MPR, dan DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Banyak jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, duta besar, dan menteri diisi oleh anggota ABRI. ABRI bersama KORPRI dijadikan sebagai tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai organisasi politik yang berkuasa pada masa itu. P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. 1. Bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Disahkan oleh MPR pada 21 Maret 1978. Pemerintah membentuk Komisi Penasihat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani, bertugas mengkoordinasi pelaksanaan program P4. Pada 1985, pemerintah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Yang kedua, semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri. A. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang pertama, Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Yang kedua, keadaan ini mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. B. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Yang pertama, pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Yang kedua, untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik
dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Yang ketiga, pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Selanjutnya, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KIT Non-Blok. Dan yang terakhir, berperan dalam organisasi konferensi Islam yang bisa disebut OKI. Masa Orde Baru. 1. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama merdeka dalam merindukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan di karena Indonesia mengenai inflasi yang sangat tinggi. Pada awal tahun 1966 kurang lebih besarnya 50% setahun. Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. A. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita pada 1 April 1969 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sarana pada pangan. Repelita ini akan dievaluasikan selama 5 tahun sekali. Yang pertama, Repelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. 3. Repelita 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Yang keempat, Repelita 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Yang kelima, Repelita 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Yang keenam, Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. B. Revolusi Hijau. Yang pertama, perubahan cara bercocok tanaman dari cara tradisional atau peasan ke cara modern atau farmers. 4 usaha pokok revolusi hijau. Yang pertama yaitu introduksikan melalui program panca usaha tani. 2. Ekstensifikasikan yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperolehkan hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, direplikasikan keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, rehabilitas pemulihan daya program produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Kekurangan masa Orde Baru. A. Semakin berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Pembangunan yang tidak merata. C. Adanya masalah ketidakpuasan masyarakat sehingga muncul gerakan separatisme. D. Menurunnya kualitas ABRI yang memiliki tugas utama dalam bidang pertahanan dan keamanan karena sibuk berpolitik. E. Para penguasa swasta sebagai pelaku ekonomi menguasai hampir 70% perekonomian Indonesia. Selanjutnya, Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, masa reformasi ingin melakukan koreksi terhadap berbagai penyelewangan yang dilakukan oleh Orde Baru. Yang kedua, rakyat memperoleh hak kembali untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, organisasi-organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat atau disebut LMS. Yang ketiga, kembalinya kebebasan untuk berbicara, bersikap, dan bertindak, namun menimbulkan sikap primodalisme yang menyebabkan bentuk antar kelompok dan meningkatnya kriminalitas. Yang keempat, menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk membaikkan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara.
Selanjutnya, hal penting pada sistem pemerintahan masa reformasi. Yang pertama, ruang gerak yang luas untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tertulis sesuai UUD 1945 pasal 28. Kedua, keterangan MPR nomor 9 MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan UUD nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Ketiga, MPR mengambil langkah politis melalui sidang tahunan yang menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara UUD 1945 di amandemen pemimpin MPR dan MPR dipisahkan jabatannya dan berani memecat presiden melalui mekanisme sidang istimewa. 4. Masa jabatan presiden dibatasi 2 kali masa jabatan saja. Selanjutnya, salah satu keberhasilan pemerintah pada masa reformasi tahun 1998 adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai lebih demokratis yang dimulai pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Rakyat mulai memilih presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004. Profil singkat Presiden Republik Indonesia pasca reformasi. 1. B.J. Habibie. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak desintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil diredam dan diakhirinya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Yang kedua, Abdurrahman Wahid. Wahid kemudian mulai melakukan reformasi tersebut adalah mengubarkan Departemen Penerangan Senjata Utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati adalah presiden wanita pertama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahannya adalah membentukkan lembaga negara KPK dan MK. Kedua lembaga negara berperan penting dalam menangani kasus korupsi pejabat negara dan perundang-undangan. Dan yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muhabram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazaruddin. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan di antaranya adanya yang satu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Yang kedua, pendidikan wajib 12 tahun. Dan yang ketiga, pembangunan wilayah juga berjalan baik sering dengan konektivitas. Nah, itu dia tadi pembahasan dari materi kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah.